DPR RI dibubarkan. Presiden Prabowo resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Seluruh fraksi korup dirombak total. Korupsi massal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terbongkar semuanya. Hal yang sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak rakyat Indonesia yang muak terhadap DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia hendaklah tahu mekanisme bagaimana caranya membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Caranya adalah dengan revolusi besar-besaran. Revolusi itu adalah gerakan dari seluruh rakyat. Seluruh rakyat Indonesia menyuarakan bubarkan DPR RI. Mengapa harus begitu? Karena sistem pemerintahan kita mengikuti sistem presidensial. Jadi sistem presidensial, jika ingin membubarkan DPR RI, maka jalan satu-satunya adalah revolusi. Jadi revolusilah jalan satu-satunya. Tapi hendaknya revolusi damai. Revolusi damai tidak harus menggunakan kekuatan bersenjata militer. Mengapa bisa seperti itu? Karena begini, lihat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, mayoritas rakyat Indonesia ini kan belum bisa membedakan antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Di sistem pemerintahan kita, undang-undang yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi ini kedudukannya undang-undang yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Ada tambahan dasar ya, namanya dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lihat di dalam pasal 7C. Jadi sekali lagi, lihat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasalnya 7C yang berbunyi begini. Presiden, nah ini presiden langsung nih, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi inilah yang harus pahami, bahwa presiden tidak dapat membekukan. Kemudian redaksinya dan itu bisa sekaligus. Kalau atau itu adalah pilihan, ini adalah bahasa hukum ya, bahasa hukum, bahasa undang-undang. Rakyat Indonesia harus mulai cerdas dan pandai. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, cara memahami suatu kalimat di dalam undang-undang hukum begini. Kita baca satu persatu gini. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pakai dan. Kemudian kita ulang lagi, dannya kita ganti atau. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi sekali lagi nih, kita tidak bisa hanya mengandalkan presiden saja. Mengapa? Karena terhalang tercegah oleh Undang-Undang Dasar kita sendiri. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti ini ya, sekali lagi, jika ingin membubarkan DPR RI, maka jalan satu-satunya adalah revolusi. Sekali lagi, jalan satu-satunya adalah revolusi, tidak hanya mengandalkan presiden. Namanya revolusi itu seluruh rakyat harus bergerak. Seluruh rakyat, kalau memang rakyat merasa bosan dan muak dikhianati oleh para anggota DPR RI kita, maka misalnya nih seperti video ini, sebar kemana-mana, ajak teman-teman rakyat Indonesia. Kalau memang, sekali lagi dalam tanda petik, kalau memang rakyat Indonesia itu merasa sudah bosan, muak terhadap anggota DPR RI kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah DPR RI, ya kan? Karena ternyata masih banyak orang Indonesia yang belum bisa membedakan juga antara DPR dengan DPR RI. Kalau DPR RI itu di pusat, ya di pusat, yang bertugas membahas undang-undang tingkat tinggi setelah Undang-Undang Dasar. Contohnya membahas rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, jadi rancangan undang-undang itu kalau dibahas dan disahkan oleh DPR,